Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur. Ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama. Aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Dengan ditemani Abu Jahil, ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan.
Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia baru saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang, Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. "Wah, jam tanganmu indah sekali Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah," ucap kawannya. "Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya," jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah," balas Abu Nawas dengan ketus. "Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu," ujar pengawal istana.
Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. "Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau. "Katakan saja Paduka, apa maksud dan tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum," kata Baginda Raja. "Iya, cepat katakan saja apa tugasnya," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai, seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki," jawab Abu Nawas. Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk. "Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. "Biarkan saja dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1 kali 24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia,
Saya minta maaf atas kelancangan saya, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya, dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya.